yang bisa bekerja bersama dengan baik, saling topang, saling isi, dan menjadi mitra dalam arti yang sesungguhnya. Saya harus duduk untuk mereview lagi, melihat apa saja yang menjadi bahan-bahan pertimbangan, dan walaupun oleh Pak Surya Paloh, oleh Nasdem disampaikan bahwa urusan penentuan diserahkan sepenuhnya kepada Capres. Ngeri-ngeri sedap. Ternyata diam-diam Anies tolak AHY jadi cawapresnya. Ini buktinya. Ditulis oleh Ferry Patli di siwar.com. Koalisi perubahan selalu menarik untuk diperhatikan. Pasalnya, dinamika yang terjadi di sana kencang banget. Lebih kencang dari umpatan Wiz Khalifa kepada para haters Anies. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Karena masing-masing partai lebih mementingkan diri sendiri dibandingkan koalisi. Sebagai contoh, PKS ngotot mengusulkan Sandiaga Uno sebagai cawapres Anies tanpa mempedulikan ada loh kader partai di koalisi perubahan yang juga potensial untuk diusung. Lantas kenapa partai dakwah tersebut lebih memilih Sandi dibandingkan AHY? Karena orientasinya duit, bukan suka duka berjuang bersama koalisi. Pada Pilpres 2019 silam, partai ini mendapatkan uang sebesar 500 miliar rupiah dari Sandi karena telah mengusungnya sebagai cawapres berpasangan dengan Prabowo. Nah, ternyata PKS ketagihan dapat uang gede, sehingga mengusulkan nama Sandi lagi untuk diusung sebagai cawapres pada Pilpres 2024 mendatang. Tidak bisa dipungkiri semua partai butuh uang. Apalagi sekarang dana kampanye cukup besar. Dan PKS ingin membebankan itu semua kepada Sandiaga Uno yang dikenal sebagai Crazy Rich Gerindra. Kalau mengusung AHY jangan harap PKS bisa dapat uang 500 miliar rupiah. Pasalnya Ketum Demokrat itu hanya pensiunan tentara dengan pangkat terakhir mayor, bukan pengusaha tambang batu bara seperti Sandi, sehingga ia tidak punya duit yang cukup. Apalagi AHY juga butuh dana untuk membiayai kampanye Partai Demokrat, makin engganlah dia memberi uang atau menyogok PKS. Begitupun dengan Demokrat, sibuk memikirkan kepentingannya sendiri, yakni berusaha mendapatkan suara terbanyak dibandingkan parpol lainnya di koalisi perubahan. Pertanyaannya, dengan cara apa? Ia berusaha mendapatkan kotel efek. Itulah kenapa partai berlambang bintang Mercy tersebut getol banget menyodorkan nama ketumnya sebagai cawapres Anies, supaya bisa memperoleh efek ekor jas. Partai Demokrat mah sama sekali gak memikirkan bagaimana nasib Nasdem dan PKS kalau AHY jadi cawapres. Yang ada di benak mereka hanya bagaimana caranya supaya partai yang berslogan katakan tidak pada hal korupsi itu mendapat suara terbanyak pada pemilu 2024 mendatang. Sedangkan Nasdem kita tahu sendiri kepentingannya apa. Pertama, menjadi partai penguasa, dan kedua, mendapatkan suara dari pendukung Anies. Itulah kenapa partai tersebut sudah deklarasi mengusung Anies, padahal pemilu masih lama. Karena menurut hasil survei, elektabilitas mantan gubernur DKI itu cukup tinggi, yakni selalu masuk 3 besar bersama Ganjar dan Prabowo. Artinya apa? Pendukung Anies ini cukup banyak, sehingga potensial untuk digarap oleh Nasdem. Kemudian, jika Nasdem mengusung capres dari partai lain, kalau seandainya menang, partai lain tersebut yang akan jadi partai penguasa. Sementara kalau Nasdem mengusung Anies yang notabene bukan kader partai, kalau seandainya nanti menang maka Nasdemlah yang akan disebut sebagai partai penguasa. Termasuk porsi kursi menteri, Nasdem yang akan dapat paling banyak kalau Anies terpilih jadi RI1. Lantaran partai besutan Surya Paloh itu yang duluan mengatakan mendukung Anies. Jadi pada intinya Nasdem mengusung Anies karena mau mendapatkan suara dan kursi menteri terbanyak, bukan mau bagi rata dengan PKS dan Partai Demokrat. Kedua partai oposisi tersebut silahkan cari jalan sendiri kalau mau tetap punya perwakilan di Senayan. Sedangkan Anies kepentingannya ya mau terpilih jadi presiden, gak mau dong hanya jadi capres doang kayak Prabowo dulu. Itulah kenapa ia curi start kampanye dan memanfaatkan rumah ibadah atau masjid sebagai tempat kampanye terselubung. Semua dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan dari masyarakat. Si Anies ini paham betul apa yang pernah disampaikan oleh Ibnu Rushd kala itu. Jika kau ingin menguasai orang bodoh, maka bungkuslah segala sesuatu termasuk yang batil dengan kemasan agama. Dan itu yang ia terapkan sekarang, menjual agama demi kepentingan politik. Nah, si Anies Baswedan ini juga meyakini bahwa supaya dirinya bisa terpilih jadi presiden, maka wakilnya tidak boleh AHY.
harus orang lain karena dia tahu betul siapa putra SBY tersebut. Ketum partai yang prospeknya rendah karena perolehan suara partainya terus turun dari pemilu ke pemilu. Kemudian tidak punya pengalaman mengelola pemerintahan, tidak punya logistik yang cukup padahal Anies juga kere, serta tidak mampu menjaga dan mengawasi perilaku rakus anak buahnya. Terbukti pada 2023 ini saja sudah 3 kader Partai Demokrat yang diciduk lantaran korupsi. Mereka adalah Ketua DPC Partai Demokrat Solok, Iriadi Datuk Tumanggung, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Lukas NMB dan Wakil Ketua 1 DPD Partai Demokrat Papua Riki Hampagawa. Lantas, apa bukti kalau Anies sebenarnya menolak AHY? Ini dia. Jadi beberapa waktu yang lalu ia mengatakan berharap partai anggota koalisi perubahan bisa bertambah menjadi 4. Tapi di sisi lain Anies juga mengungkapkan bukan banyak partai dalam koalisi yang terpenting, melainkan melainkan pesan perubahan yang hendak diwujudkan. Lalu, apa makna yang disampaikan oleh ex-gubernur 212 tersebut? Pada dasarnya anggota koalisi perubahan 3 partai saja sudah cukup. Tapi karena AHY ngotot mau jadi cawapres dan Anies tidak setuju, maka perlu cari partai baru. Pertanyaannya, kenapa perlu cari tambahan anggota koalisi? Siapa tahu nanti Partai Demokrat meninggalkan koalisi pasca permintaannya tidak terwujud. Jika ada satu partai lagi yang bergabung ke koalisi perubahan, masih memenuhi ambang batas pencalonan presiden 20%. Kura-kura begitu. Lagian juga Anies itu kan hanya pion, yang menyetirnya adalah Surya Paloh. Artinya kalau Nasdem tidak setuju AHY jadi cawapresnya, maka secara otomatis ia juga akan menolak mantan komandan Korgasma itu jadi teman duetnya. Bagaimana menurut Anda? Kami kata dana formula dan sebagainya. Lalu dituduh mempolitisi, mau menjegal Anies, padahal tidak ada urusannya ini dengan Anies. Ini temuan BPK, gitu loh. Sehingga kami merasa setiap nyebut ini lalu kami katanya ini menjegal Anies. Nah disitulah terjadi diskusi-diskusi saya dengan Denny. Saya cerita partai ini kasusnya, kata partai ini kasusnya. Ini menjadi sensitif. Ya. Tetapi tidak ada kita minta melapor ke presiden ini harus dijegal yang tidak ada. Sama sekali. Disentil Mahfud MD soal Formula E, KPK masih tunggu apa? Ditulis oleh Syardi dari siwar.com. Mahfud MD bicara soal dugaan kasus korupsi dalam event Formula E ketika diundang dalam YouTube Mojok yang dipandu oleh seniman Butet Kartarajasa dan Putut EA. Dia menilai penyelidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Formula E terkendala karena masalah politis. Penyelesaian kasus ini terhambat karena sering dituding sebagai cara untuk menjegal Anies. Formula E itu menjadi kontroversi karena kesulitan atau ada hambatan psikopolitis. Jadi, setiap akan diperiksa itu ada hambatan politis, kata Mahfud. Mahfud sendiri mengatakan bahwa ada dugaan kuat korupsi dalam Formula E,